sebuah hadis Rasulullah SAW yang pendek tapi cukup mengandung makna yang dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla itsna asyara raka'atin fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah." Siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat sehari dan semalam, niscaya akan dibangunkan sebuah bait, sebuah maligai di surga. Jadi dalam hadis ini untuk masuk surga itu tidak terlalu mahal modalnya. Cuman 12 rakaat sehari dan semalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang dimaksud dengan 12 rakaat itu ternyata bukanlah sholat fardu, bukan pula sholat tahajud, tetapi adalah sholat sunnah yang kita kerjakan mengiringi sholat fardu. Kalau itu sebelum sholat fardu disebut dengan qobliyah, sedangkan setelah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Mana yang 12 rakaat itu di dalam hadis Ibnu Abbas dijelaskan bahwa yang dimaksud 12 rakaat itu adalah yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi kalau tertinggallah oleh kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, berarti dunia dan segala isinya terlewat dari kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya 2 rakaat sebelum subuh ini, bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pergi safar bersama sahabat. Dalam perjalanan tadi karena letih capek dalam perjalanan, sehingga selesai sholat malam beliau tidur dan baru terbangun besoknya ketika matahari sudah menyinari wajah yang mulia itu. Lah terbit matahari, terbangun. Pas terbangun tadi apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul? Beliau memerintahkan Bilal untuk azan, kumandangkan azan. Dan selesai azan dikumandangkan, apakah beliau langsung sholat subuh? Ternyata tidak, beliau laksanakan lebih dahulu qobliyah subuh, baru setelah itu sholat fardu subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua adalah 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat dikerjakan dulu, kemudian kerjakan lagi 2 rakaat, setelah itu baru sholat fardu zuhur. 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Tapi menurut hadis riwayat Imam Muslim, hanya 2 rakaat sebelum sholat zuhur, berarti 10 rakaat yang dijumlahnya. Sedangkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat setelah sholat fardu zuhur, namanya ba'diyah zuhur. 2 tambah 4 sudah 6, tambah 2 sudah 8, tinggal 4 lagi. Nah, yang keempat, 2 rakaat setelah sholat fardu maghrib.
sudah 10. Yang kelima 2 rakaat setelah waktu Isya, yaitu disebut dengan Ba'diyah Isya, sudah 12 rakaat. Siapa bisalah melaksanakan ini, niscaya akan dibangunkan sebuah mahligai untuknya di surga kelak, kata Rasulullah SAW. Siti Aisyah pernah berkata beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini sejak mendengar dari lisan Rasulullah SAW sampai meninggal dunia. Jadi memang syaratnya adalah berkekalan, bukan hari ini sholatnya seperti itu, besok tinggal, tidak, tapi adalah menjadi rutinitas bagi kita yang 12 rakaat ini, atau 10 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Jumlahnya 10 atau 12. Kalau bisalah dikekalkan dalam hidup kita, insya Allah Allah akan bangunkan untuk kita sebuah mahligai, sebuah rumah untuk kita di surga kelak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tapi ada yang bertanya juga, bagaimana sholat sunat sebelum asar? Bagaimana pula sholat sunat sebelum sholat maghrib? Kan ada orang mengerjakan itu. Nah ini Bapak dan Ibu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dikatakan bahwa fi kulli adzanaini as-shalah, fi kulli adzanaini as-shalah, fi kulli adzanaini as-shalah liman syaa. Di antara 2 azan itu terletak di situ sholat sunnah 2 rakaat. Di antara 2 azan itu terletak di situ sholat sunnah 2 rakaat. Di antara 2 azan itu terletak di situ sholat sunnah 2 rakaat. Liman syaa, bagi siapa yang ingin. Kalau tidak ingin tidak masalah. Sehingga para ulama meletakkan sholat ini adalah sholat ghairu muakkad atau ghairu rawatib. Artinya sholat sunat yang tidak terlalu penting. Jadi boleh. Yang dimaksud dengan 2 azan tadi adalah setelah azan asar berkumandang sampai qamat asar berkumandang. Di antara azan asar dan qamat asar ada di situ sholat sunnah 2 rakaat. Di antara azan maghrib dan qamat maghrib terletak pula di situ sholat sunnah 2 rakaat. Tapi yang 2 ini liman syaa, kata Nabi, siapa yang ingin saja, yang tidak masalah. Tapi yang 12 tadi itu rutin dikerjakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Bapak dan Ibu, itulah yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW. Man sholat 12 raka'atin fi yaumin wa lailatin bunyalahu baitun fil jannah. Siapa melaksanakan sholat 12 rakaat sehari dan semalam akan dibangunkan mahligai oleh Allah di surga kelak. Syaratnya adalah kekal selama hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan, kemauan dekat dan kesempatan kepada kita untuk menunaikan hadis yang agung mulia ini.